Ibu-ibu, rumah sakit Siloam minggu depan sudah mulai dibangun. Jaraknya dekat loh, hanya 500 meter dari kita. Bagaimana persiapan kita menghadapi hal itu ya? Waduh, Bu Direktur, sejak pandemi saja, jumlah kunjungan kita belum kembali 100% seperti semula. Rawat jalan masih sekitar 60%, lalu bor juga masih 40%, padahal kita satu-satunya rumah sakit di sini. Apalagi sejak anggaran kita dipotong untuk refocusing kemarin, kita makin sulit loh, Bu. Belum bayar hutang ke PBF, pemasukan BLOD turun, klaim juga menurun. Izin Bu, mungkin kita perlu evaluasi dulu untuk strategi pemasaran kita. Dan kita terapkan STP dan marketing mix untuk RS kita. Apa Apa itu tuh marketing marketing mix? mix? Marketing mix. Kita lihat dari video yang saya tonton kemarin ya Bu. Boleh. Oke. Boleh. Selamat pagi pemirsa, hari ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran marketing mix. Bagaimana kita bisa mengembangkan strategi pemasaran untuk rumah sakit kita? Pertama, kita perlu mengembangkan strategi pemasaran rumah sakit. Sesuai prinsip pemasaran yang utama, rumah sakit perlu mengidentifikasi target pasar yang akan disasar. 5 faktor yang mempengaruhi pemilihannya adalah konsumen atau pelanggan yang akan dipenuhi kebutuhannya oleh produk dan jasa yang kita tawarkan, perusahaan atau organisasi kita, kolaborator, pesaing, dan konteks yang mempengaruhi bagaimana rumah sakit mengembangkan penjualan produknya. Setelah mengidentifikasi target pasar yang akan disasar, strategi berikutnya adalah rumah sakit harus mengembangkan proposisi nilai atau manfaat yang ditawarkan rumah sakit kepada konsumen. Proposisi nilai yang optimal adalah manfaat yang dapat dinikmati oleh ketiga komponen secara bersamaan, yaitu pelanggan, kolaborator, dan perusahaan. Tindak lanjut dari pengembangan strategi pemasaran adalah dengan implementasi taktik atau disebut juga marketing mix. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2020, ada 7 komponen taktik yang perlu dilakukan perusahaan, yaitu produk, layanan atau jasa, brand, price, insentif, komunikasi, dan distribusi. Saat menyusun strategi untuk mengidentifikasi pasar, kita bisa menggunakan strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting adalah proses memilah pasar atau konsumen menjadi kelompok yang lebih homogen. Pemilihan dilakukan berdasarkan 2 penilaian, yaitu pelanggan dengan kebutuhan yang sama atau serupa, dan karakteristik segmen yang meliputi data geografis, demografis, dan psikografis. 3 tahap yang perlu dilakukan yaitu pertama, mengidentifikasi dan menyaring potensi kelompok pasar dengan melakukan survei kualitatif. Kedua, melakukan analisis data berdasarkan kebutuhan dan keinginan masing-masing kelompok. Dan langkah yang terakhir adalah menyusun profil masing-masing kelompok segmen untuk menentukan strategi komunikasi. Targeting adalah proses seleksi segmen yang telah ditentukan akan disasar. Langkah pertama menentukan target adalah membuat rating berdasarkan market attractiveness yang meliputi besaran segmen, laju pertumbuhan, dan sensitivitas terhadap biaya. Langkah berikutnya adalah menilai kemampuan bersaing dengan mengukur kekuatan bisnis atau rumah sakit kita terhadap pesaing. Ada 6 kriteria target yang ideal. Yang pertama, memilih segmen berdasarkan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, segmen berbeda dari segmen lainnya. Yang ketiga, perbedaan segmen tersebut dapat dihadapi dengan kompetensi yang dimiliki rumah sakit. Yang keempat, bisa dipertahankan atau sustainable. Yang kelima, mudah diidentifikasi dan disasar. Dan yang terakhir, segmen berharga dalam jangka waktu yang panjang. Positioning adalah proses meningkatkan daya tarik atau nilai jual produk kita terhadap target yang disasar dan dipengaruhi oleh 4 faktor marketing mix atau 4P. Pertama yaitu price yang sesuai dengan persepsi konsumen. Kedua, place atau di mana kita memasarkan produk kita. Ketiga, promosi dari citra penawaran kita. Dan yang terpenting adalah produk yang memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam strategi marketing mix atau bauran pemasaran berupa 4P maupun 7P. Marketing mix dikembangkan pada tahun 60-an terdiri dari 4 unsur yaitu price atau harga, place atau lokasi, promotion atau promosi, dan produk. Mari kita bahas satu persatu. P yang utama adalah produk. Dalam industri kesehatan, produk bisa berupa barang fisik seperti obat dan alat kesehatan maupun berupa jasa pelayanan. P yang kedua adalah price. Penentuan tarif di rumah sakit dapat mengikuti kemampuan pasar sasaran, mempertimbangkan pesaing, dan juga memperhitungkan biaya operasional maupun keuntungan. P yang ketiga adalah place, yakni strategi terkait penentuan lokasi rumah sakit agar strategis dan nyaman untuk dijangkau pasien. Dan P yang terakhir adalah promosi. Strategi promosi rumah sakit adalah bentuk komunikasi pemasaran untuk mempengaruhi pasar dan menawarkan produk jasa rumah sakit. Dalam industri jasa, strategi 4P dikembangkan lagi menjadi 7P untuk memenuhi tuntutan pelayanan. P yang kelima adalah people atau sumber daya manusia dari rumah sakit. Kemudian P yang keenam adalah proses atau hal-hal yang terkait prosedur operasional di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah physical evidence sebagai konfirmasi bukti pelayanan. Unsur ini mencakup fasilitas rumah sakit. Sekarang kita akan membahas bauran masing-masing unsur. Yang pertama adalah product mix, yang merupakan kombinasi dari produk barang, jasa, dan ide yang ditawarkan rumah sakit.
Berikutnya adalah promotional mix, yakni kombinasi dari berbagai teknik promosi dan komunikasi yang digunakan dalam pemasaran. Selanjutnya adalah bauran tarif atau price mix, yang merupakan kombinasi penurunan tarif dan peningkatan manfaat untuk memikat konsumen. Dan bauran yang terakhir merupakan payer mix yang bertujuan untuk memberikan opsi pembiayaan kepada pasien untuk membayar layanan kesehatan yang diterimanya. Konsep dalam strategi pemasaran yang selanjutnya akan kita bahas adalah konsep pemasaran holistik yang terdiri dari internal marketing, relationship marketing, integrated marketing, dan performance marketing. Internal marketing adalah segala upaya merekrut, melatih, dan memotivasi pegawai rumah sakit untuk bekerja sama sebagai tim dan meningkatkan pelanggan. Relationship marketing bertujuan untuk meningkatkan hubungan mutual jangka panjang antara rumah sakit dan berbagai unsur penting yang berperan dalam keberlangsungan bisnis rumah sakit. Integrated marketing adalah proses memadukan seluruh program dan kegiatan pemasaran untuk mengkomunikasikan nilai produk yang ditawarkan. Sedangkan performance marketing adalah rangkaian evaluasi yang membantu rumah sakit memahami dampak finansial dan non-finansial layanan dan bisnis rumah sakit. Dalam video ini, kita membahas satu contoh penerapan strategi pemasaran STP dan marketing mix pada unit pelayanan diagnostik invasif dan intervensi jantung dan pembuluh darah di RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Pada layanan ini, segmen yang telah ditentukan adalah pria berusia antara 45 hingga 65 tahun yang mencakup 63% pengguna layanan dan menggunakan penjaminan JKN. Strategi positioning yang digunakan adalah memanfaatkan lokasi rumah sakit yang strategis serta kerjasama dengan Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Berdasarkan strategi marketing mix, produk di sini merupakan pelayanan dengan tingkat keberhasilan 98%. Strategi tarif yang digunakan adalah mengikuti tarif INA CBG maupun Perda Gubernur yang masih di bawah tarif biaya kompetitor dengan pelayanan yang sama. Berdasarkan lokasinya, pelayanan ini berada di tempat yang sangat strategis karena terletak di tengah Pulau Kalimantan. Strategi promosi dilakukan melalui situs web, media sosial, seminar awam, dan partisipasi dalam berbagai acara publik. Berdasarkan strategi 7P, sumber daya manusia sudah tercapai dengan RSUD Doris Silvanus memiliki SDM kesehatan yang berkompeten, physical evidence berupa fasilitas cath lab sesuai standar yang diatur Perki, dan dari strategi prosesnya, pelayanan ini telah membuat SOP sesuai dengan rekomendasi Perki. Berikut adalah contoh produk dan price mix serta positioning dalam service line. Ditinjau dari berbagai hal yang telah disebutkan, ada beberapa strategi bauran pemasaran yang masih bisa dilakukan RSUD untuk mengembangkan pelayanan ini dari aspek segmentasi maupun pengembangan marketing mix. Sekian informasi hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Wah, menarik ini. Berdasarkan 7P itu, kita sangat kuat dari segi produk karena kita memiliki layanan unggulan kardiologi yang sudah established lebih dahulu. Price-nya karena kita menerima berbagai macam jaminan pembayaran ya. Sedangkan place-nya karena posisi strategis kita di Provinsi Kalimantan Tengah. Betul Bu Direktur, dari segi people juga kita punya kekuatan di mana SDM spesialis dan perawat kita yang terlatih. Yang kita perlu adalah perkuat internal marketing kita supaya mereka tetap praktek full time di sini. Nah, saya setuju. Segmen yang perlu kita target adalah mereka yang berusia produktif, di mana saat ini angka penyakit tertinggi adalah penyakit jantung. Kita juga perlu mengupayakan relationship marketing untuk mengoptimalkan produk mix kita. Jangan lupa, kita juga bisa memanfaatkan promotional mix untuk meningkatkan daya tarik rumah sakit kita. Sepertinya ini belum optimal dari segi pemasaran kita. Mungkin kita bisa membuat analisis peluang kembali, kemudian kita survei untuk menyesuaikan dengan strategi pemasaran kita. Sepakat. Sepakat.